الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا مصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai atau melanjutkan rutinitas kita pada malam hari ini membaca sejarah Rasulullah SAW, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin maqbulin atas hari raya Idul Adha yang telah lewat, yang kita telah lewati bersama, yang kita doakan juga bersama para jamaah haji yang telah melaksanakan hajinya untuk dikembalikan pulang ke rumah masing-masing, ke kota masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada halangan satupun dalam perjalanan, bisa kembali menuju tempatnya masing-masing, bertemu dengan keluarga dengan membawa haji mabrur insyaallah amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas berkaitan tentang bagaimana kabar-kabar yang telah diberikan oleh para nabi, oleh para rasul, kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, begitu pula kabar-kabar yang telah dibawa oleh para dukun-dukun jin, sekaligus di dalam kitab Taurat, kitab Injil menjelaskan tentang hal itu, alias menjelaskan tentang kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bukan hanya sekedar Rasulullah SAW, nama beliau disebutkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, para rasul-rasul sebelumnya, atau disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Tapi ada beberapa di antara prasasti-prasasti atau batu-batuan yang ada di dunia ini atau di surga yang menjelaskan tentang Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan yang sering kita dengar, cerita tentang Nabi Allah Adam ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Sering ini disampaikan para dai-dai bahwa Nabi Allah Adam itu ketika beliau melaksanakan dosa, alias ketika beliau itu jadi berdosa, kan itu selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Di antaranya adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, kemudian salah satu yang dilakukan oleh Nabi Allah Adam, dan itu adalah titik balik Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Nabi Allah Adam. Hadis
yang diriwayatkan oleh banyak dalam kitab sejarah bahwa ketika Nabi Allah Adam melaksanakan kemaksiatan sehingga beliau itu melaksanakan daripada kesalahan sehingga beliau diturunkan di atas muka bumi ini pindah. Kemudian Nabi Allah Adam diantaranya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ghafartali. Ya Allah, dengan kedudukan daripada Muhammad di sisimu, aku minta engkau ampuni daripada dosa. Kemudian Nabi Allah Adam ditanya oleh Allah, wa kaifa arafta Muhammad? Bagaimana engkau mengetahui itu Muhammad? Dari mana? Saya tidak pernah ngomong, tidak pernah cerita tentang yang namanya Muhammad. Beliau berkata, li'annaka lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik rafa'ta ra'si fara'aitu ala kawa'imil 'arsyi maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, pada saat engkau menciptakan saya, kata Nabi Allah Adam, engkau tiupkan ruh ke badan saya, engkau angkat kepala saya, saat itu aku langsung melihat bahwa di dalam pondasi-pondasi arsy-Mu itu, di situ tertulis nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tiang-tiangnya arsy itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya yakin tidak mungkin engkau itu menulis nama seseorang bersanding dengan dirimu kecuali orang tersebut adalah orang yang mulia. Oh, sampai ditulis di sana. Olehnya saya sekarang berpikir, ya Allah, saya bertawassul. Ini juga dalil daripada tawas. Saya bertawassul dengan nama Muhammad untuk supaya engkau ampuni dosa. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Shadaqta ya Adam." Betul kamu wahai Adam. Walaula Muhammad lama khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad niscaya aku tidak ciptakan dia. Jadi memang nama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di mana-mana tempat. Baik ada di surga ataupun di arsy Allah Subhanahu. Dan bayangkan Allah sampai mengatakan kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan dia. Alhamdulillah kita ini dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Ya. Bahkan salah satu di antara prasasti atau peninggalan yang sangat fenomenal dan terkenal, yaitu adalah cincin Nabi Allah Sulaiman. Yang dimana cincin Nabi Allah Sulaiman itu, Pak, itu kan di situ berisi kekuatan Nabi Allah. Nah, cincin Nabi Allah Sulaiman itu berasal dari surga. Berasal dari surga. Diambil oleh malaikat, memang diletakkan khusus kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan menjadi kekuatan Nabi Allah Sulaiman itu cincin. Cincinnya itu menjadi kekuatan. Sampai pernah dicuri. Cincin Nabi Allah Sulaiman dari langit. Air, cincin. Kak bro buka sampai pikir bro.
cincin gratis. Makanya kata hukum. Nek dodolan baru lahir. Jenenge Anda itu pakai cincin itu hukumnya pakai pakai cincin, tapi cincin perak. Ada cincin perak. Hukumnya nek emas kau kayak wong lanang kau oleh kate cincin emas, cincin emas, jam emas oleh Pak. Haram hukum. Yang namanya emas dan sutra itu haram buat lelaki. Ya, Rasulullah SAW mengatakan haramun lidukuli ummati. Haram keduanya itu jadi adalah buat lelaki, kaum lelaki daripada umat. Berak sunnah. Ini berak Berak ada cincin itu sunnah memang. Iya. Jadi apa? Jadi geling. Nek selain kelingking itu makruh dari para ulama. Omongannya gini tenang ya. Kalau di sini masih ada perselisihan para ulama. Orang berselisih, ada yang mengatakan tidak makruh, ada yang mengatakan makruh. Nah ini pasti oleh ini pasti anggone gitu. Sunnah itu saja ini Pak. Ini kayak buri. Ini itu kayak buri. Tapi aku tak kayak buri kakek. Ya sedaya gitu. Ini sunnah. Nah, ada cincin itu ininya ditaruh belakang. Tapi nek ngene kakek toh. Ini 5 juta. Ini hah? Sunnah memakai cincin. Siji tok ta. Nek loro. Kalau dua itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mengatakan haram. Tak boleh pakai cincin dua itu. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan cincin tak boleh loro. Itu ada 5 ini tokol itu. Iya. Dan ada kadarnya. Sebetulnya ada kadar. Tak boleh tebel ini kita beli. Tapi rubuk itu. Rubuk itu perak. Ya, ini kecil. Tipis. Enggak sampai 10 gram. Rubuk itu. Rasulullah juga punya cincin. Rasulullah juga punya cincinnya Nabi Muhammad SAW ada tulisannya. Ya, Muhammad Rasulullah. Muhammad, jadi Muhammad tulisannya di misal Rasul terus punya lagi. Dan itu dijadikan khatam oleh Rasulullah SAW, dijadikan adalah sebagai khatam alias apa ini? Stempel ya. Jadi khatam. Ada cincinnya Nabi ada. Itu turun-temurun diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Terus turun kepada Sayyidina Umar. Turun kepada Sayyidina Utsman. Nah, zaman Sayyidina Utsman hilang. Zaman Sayyidina Utsman hilang. Jatuh di sumur. Mana sumur Pak? Sumur di dekat daripada Masjid Quba. Ana pernah orang itu Masjid Quba, kono masjid ora sumur. Baik sampean ana niatan menggulo itu kamu. Nyelam. Jadi pakailah cincin. Lelaki enggak apa-apa, boleh pakai cincin. Tapi enak. Sunnah itu yang memakai dan cincin. Enggak apa-apa Pak, masih koleksi enggak apa-apa sampean. Lebih aku koleksi dua sakota ini. Ya, ono sing virus, ono sing mira, ono sing apa mana. Gak apa-apa, sampai dua rompur lho gak apa-apa, tapi kate ganti-ganti. Nek langsung dikate, iku hukum haram. Masih sampai dodolan cincin gak oleh. Jadi kate cuma cincin tok.
Selain satu itu diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Ibnu Hajar mengatakan itu adalah hukumnya pokoknya cowok emas. Ini yang sama cowok emas. Lah nek sepuhan ben. Jangan pas titik fikih gitu. Sepuhan. Ada sampai sepuhan. Nanti sampai. Ya. Apa bahasa? Ya, lapisan ya. Ya. Disepuh. Di apa mana itu sini? Swasta saya. Campur lagi. Emas ya, campur. Ya apa hukumnya? Nek sampean gawe gak oleh. Jadi sampean teko nang apa iki tukang gigi. Tukang gigi. Pak, kayaknya yo sepuan gak oleh haram. Fi'il tamwi haram. Tapi nek sampean tuku, sampe ono dodolan apa iki swasai. Lapisan, campuran, ngene. Swasana. Tapi tuku nek gawe gak. Nek tuku tergantung. Kalau emasnya lebih banyak nggak boleh. Ya, nek masih lebih akeh kau. Nek masih titik gak boleh. Tahu dari mana, Bu? Tahu dari mana kalau emasnya lebih banyak? Biasanya kalau dibakar yang lama, kalau emasnya netes berarti itu emasnya lebih banyak. Nek emasnya apa nek? Berarti lebih akeh emasnya daripada perak ataupun besi. Sehingga diharamkan. Dan subhanallah ya, dalam agama Islam itu subhanallah. Amin. Kenapa sih emas itu diharamkan buat lelaki? Ya. Apa sebabnya? Kalau orang dulu menyebutkan sebab secara karena itu adalah pakaiannya perempuan. Biasanya perempuan gak pantes. Ya, gak pantes gawe wong lanang kate emas. Tapi setelah diselidiki zaman sekarang, subhanallah. Ya, dalam ilmu kedokteran, wah, makanya sampai buka Google ini, jolali. Google itu sampai delok sing api-api. Ya. Ternyata setelah dibuktikan secara kedokteran, emas itu mengandung sel-sel dan molekul-molekul yang bisa menyebabkan kanker darah buat laki-laki. Gak cocok. Tempel ini gak cocok. Kayak wong lanang. Ya Pak. Nah, jadi subhanallah, memang itu ajaran agama Islam itu. Sampai kata itu akan menyebabkan kanker. Cincin tapi cincin oleh kayak wong lanang, cincin oleh perak, emas gak oleh. Lebih kate kalung gak oleh. Nek wong lanang kate kalung masih perak ya gak oleh. Karena itu adalah hiasannya perempuan. Iki ono sing kate. Wong lanang kate kalungan gampang iki. Kalau tali wae. Kali dikasih tali tok cantolno tarik. Kasu. Lah ora ana kate kalung. Laki kok kate kalung. Gimana? Kate kalung mah sumpah gelangan. Itu adalah pakaian dan hiasan daripada perempuan. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihati bir rijal. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapapun di antara mereka para lelaki yang menyerupai perempuan. Melaknat dadi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat perempuan sing kaya wong
Jadi hiasan-hiasan yang dipakai oleh seorang lelaki itu ini adalah hiasan berupa cincin. Itu tidak ada masalah karena Nabi menggunakan daripada hal tersebut. Tapi perak, emas kalau. Kembali kita dalam pembahasan pada saat ini, di mana memang Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wa taslim. Itu beliau punya cincin. Dan cincinnya tersebut tertulis kalimat. Ya, ini kalimatnya. Anallahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasulih. Saya adalah Allah, tiada Tuhan selain saya. Ya, Muhammad adalah hambaku dan rasul. Itu cincin. Saya kira banyak itu orang-orang yang memang memakai cincin tulisannya Muhammad. Kan ada saya? Kalau tulisan Muhammad Rasulullah mirip dengan tulisan yang ada tertulis di dalam cincinnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati yang sampai ngerti ngomong-ngomong. Ini bebas ini, bebas. Tapi nek kate ono tulisan-tulisan itu sampai aku jeding, hati-hati. Ya wae. Aku jeding kudu dibuka. Karena membawa daripada hal-hal yang terhormat di dalam kamar mandi itu, ya, mu'tamad, mayoritas ulama mengatakan makruh, tapi juga ada yang mengatakan haram. Karena orang ngomong ya terompahi Nabi tulisannya Muhammad Rasulullah SAW. Orang singkat itu yang mendukungnya orang terompahi Nabi. Nah, sampai nak lupa, ya, hati-hati nak lupa jedik bu. Soalnya itu adalah hal-hal yang terhormat, yang dimana tidak pantas untuk dibawa ke dalam kamar mandi. Ini adalah salah satu di antara prasasti atau hal yang menjelaskan tentang datangnya Nabi akhir zaman, bahwa di cincin Nabi Allah Sulaiman itu tadi, cincin Nabi Allah Sulaiman tertulis kalimat Anallahu la ilaha illa ana Muhammadun abdi wa rasul. Makanya Nabi Sulaiman itu Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina alaihi wassalatu taslim, cincinnya itu sangat dijaga karena beliau menghormati tulisannya, bahkan beliau menghormati daripada Rasulullah SAW. Nabi Sulaiman itu tidak pernah melepas cincinnya, karena di situ salah satu di antara mukjizat Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina alaihi wassalatu taslim. Apa? Beliau itu cuma melepasnya kalau masuk kamar mandi, Nabi Sulaiman itu, sama kalau kumpul sama istri. Kayak kalau dia bujui, coplok. Sama nih kalau nak coplok lagi, coplok apa? Kayak enak loh ini, kayak enak. Lorong kape bujui. Jadi Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina alaihi wassalatu kalau berkumpul sama istri. Dan memang subhanallah Nabi Sulaiman itu termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah di dalam cincin tersebut. Itu kalau dibuka cincinnya, umatnya kacau. Ini kadang-kadang cincin itu ono rahasia. Nah, caranya orang dulu malah isi. Nah, Nabi Allah Sulaiman memang khususnya itu. Dimana cincin itu kalau dicabut, umatnya kacau. Dan Nabi Allah Sulaiman kalau cincinnya itu dicabut tidak mempunyai haibah, wibawa, dan ketenangan jiwa pada saat beliau itu subhanallah. Nabi Allah Sulaiman ala nabiyina wa alaihi wassalatu. Makanya pernah dicuri cincinnya itu, pernah dicuri.
Saya ingat, ya memang ada beberapa batu. Saya ingat ya, disebutkan di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Ya. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, ala Syarhil Minhaj. Ya. Bahwa ada beberapa batu itu membawa khasiat. Oh no. Tapi sampai ojo kena ketipu. Iku mau khasiatin piro 5 juta. Aja sampai kena tipu dulu Pak. Ya. Kadang-kadang itu memang manusia itu ya, karena terlalu fanatisme, punya perasaan tersendiri sama Allah dikasih. Makanya sampai itu terlalu. Kadang-kadang kan ada orang itu yang terlalu ya, kecawe. Kadang-kadang ada orang terlalu percaya dengan satu batu ya, bahwa batu ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Terlalu kepercayaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyebabkan dan memberikan hal itu. Jadi Anda itu ya, terhadap hal-hal yang seperti ini serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Nek memang iya. Memang pernah Rasulullah pernah berkata begini. Ada sebuah sabda Rasulullah. Inna rajul law ya'taqada ala hajarin la nafa'. Sesungguhnya seorang lelaki itu kadang-kadang, maksudnya manusia kadang-kadang, kalau dia berkeyakinan kepada satu batu, batu itu akan bisa memberikan manfaat. Gimana? Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena ada seorang sahabat Nabi, ada orang suci sahabat, iso ngobati kok, iso ngobati terkenal akhirnya bahwa ini sahabat bisa mengobati. Ada orang sakit datang ke banyu waras, mengloro ya, ini kayak banyu waras. Akhirnya Rasulullah mendengar kabar itu. Dipanggil sahabat tersebut. Aku kerungu, ya, saya dengar kamu itu jadi bisa mengobati orang. Benar ya Rasulullah. Terus kok bisa? Ini semua karena berkat Anda ya Rasulullah. Loh, kok bisa berkat saya? Saya itu pernah ya Rasul, suatu saat pernah lewat, saya mendapatkan engkau ini ya, Nabi Muhammad buang air toilet Pak. Zaman biyen niku gak ono toilet kok zaman saiki. Ini ape buang air itu biasanya nang mlebu ngatur sepi gak ono wong baru. Itu zaman ini. Nek saiki kan enak setiap rumah ada setiap masjid Dan dulu daerah Arab itu air tidak seperti sekarang. Masih saiki ya repot. Ya. Banyu iku jamaah haji kasih ngomel. Nggih, catering iki gak teko-teko. Catering iki gak teko-teko. Iki lagi. Sampai krungu gak? Oh iya wae. Sano dewi naga itu mangan. Itu daerah Arab itu dulu banyak yang mereka itu kalau istinja tidak menggunakan banyu gak ono. Kagak di Indonesia. Zaman saya ono tisu gampang. Zaman dia enggak ono ya wah. Makanya ada syarat istinja bil hajar. Ada dalam ya Safinatun Najah. Nah itu ya Rasul, saya melihat Anda dari kejauhan. Ya. Anda menggunakan batu. Kemudian batu itu Anda buang. Nanti batunya dibuang. Setelah itu Anda ulang. Nah saya lihat ada batu itu tak jauh batu ini. Nah, Rasulullah itu kalau buang air kalau bekas itu. Jadi apa yang delek bekas itu? Karena kotoran Rasul itu suci. Karena mau beledong wangi. Kotoran Nabi itu wangi.
Jadi begitu keluar itu kotoran langsung ditelan oleh bumi. Ini bumi jalur barokahnya Nabi. Jalur barokahnya Rasul. Jadi nggak ada bekas. Sing ngono ya waktu lingkungan diambil oleh sahabat. Setelah diambil oleh sahabat tersebut, subhanallah, saya itu ya Rasul suatu saat sakit. Oh, tak coba banyak, tak celup. Terus tahu panas. Pak, tiba-tiba anak saya sakit, coba banyak tak lebar, panas. Ada tetangga tak coba dia nggak pakai lebar, panas. Buka praktek kan ini. Buka praktek lah. Sampai begitu coba ini. Gak percaya ya Allah. Coba sampai yang percaya ya gak praktek sampai. Waras ya Rasulullah. Akhirnya setelah itu banyak orang datang ke saya. Nah ini berkat akhirnya kata Rasulullah SAW, beliau tersenyum dan beliau berkata, ini hadis yang kedua, inna rajul law i'tabada ala hajarin lanafa'a. Seorang itu kadang-kadang kalau dia berkeyakinan terhadap satu batu, insya Allah batu itu akan bermanfaat. Ya, pamelah rebutan hajar apa? Batu. Tapi ya, memang itu adalah bisa memberikan manfaat kepada seseorang karena akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dan menyedot daripada dosa. Ka'bah itu ya waktu Pak. Ka'bah itu waktu. Tapi orang berkeyakinan kepada Ka'bah itu semuanya menghadap kiblat. Ketua Ka'bah itu nangis-nangis. Padahal dia juga batu, sama. Tapi berbeda batu yang ada di Ka'bah dengan batu yang ada di Kalimas. Iya loh. Semuanya berbeda. Karena itu ada di masjid, ya. Karena itu bersambung seperti tadi batu bersambung dengan Nabi Muhammad menjadi mulia, sehingga orang berkeyakinan terhadap batu tersebut itu bukan batunya. Nek watunya ya watu. Sampai tutup ya pecah. Masih aja asal ditutup ya pecah. Cuma keyakinan manusia dan bersambung dengan yang mulia, maka akan menjadi mulia. Dan ini masyhur cerita daripada Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalatu, di mana memang Nabi Allah Sulaiman itu sendiri mempunyai cincin yang di mana cincinnya ada tulisannya, dan di dalam cincin tersebut itu mendatangkan wibawa. Makanya sampai ada istilah namanya Khatim Sulaiman. Tapi orang-orang yang mengketulan itu cincin Sulaiman. Saya nggak lagi. Ada bujiwa cincin. Nah itulah yang terjadi daripada prasasti-prasasti yang menjelaskan tentang kehebatan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam batu-batu yang ada di kota Makkah. Orang kayu pakai batu. Batu-batu di kota Makkah itu termasuk batu-batu yang mulia. Kenapa? Karena batu-batu yang ada di kota Makkah itu adalah batu yang pernah berbicara dengan Rasulullah SAW, mengucapkan salam kepada Nabi. Rasulullah SAW pernah berkata, ya, dalam satu hadis, inni la a'rifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya
qabla an ub'ats inni la'ariful. Saya itu mengerti ada beberapa di antara para batu-batu itu yang mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diutus. Dan sekarang saya tahu batu-batu tersebut itu kata Rasulullah. Jadi memang ada beberapa batu itu ditampakkan oleh Allah untuk mengucapkan salam dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah." Salawat dan salam untuk wahai Nabi Muhammad. Ngomong. Sebetulnya kalau kita perhatikan itu cuma sebagian daripada batu. Aslinya semua benda-benda yang ada di sekitar kita ini juga bisa berbicara. Jadi bukan hanya beberapa batu-batu saja. Kabeh iki ora apa-apa. Masih yang ada di sini kita pijak ini, semuanya ini bisa berbicara. Tiang-tiang yang ada di Masjid Ampel ini semuanya juga bisa berbicara. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak tampakkan hal tersebut. Nek sampean diketok mau kerungu, Pak. Iki iso ngomong, iki iso ngomong. Nek ngomong enak gak apa-apa. Lah nek ngomongi gak enak pas sampean senderan ini, aja senderan, kon gak sembayang senderan. Lah iya. Ya apa? Ora senderan, aja cilik-cilik. Zakat gak bayar, tak tunggu. Ini semuanya ini bisa berbicara. Hanya saja kita itu tadi nggak nampak. Makanya orang wali-wali kadang-kadang sholat ini tas sejadahnya ikut bertasbih, ya, bajunya juga ikut bertasbih. Memang apa semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita nggak dengar, kita tidak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam ayat suci Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna wada'nal amanat 'alal ardi was samawati fa'abaina an yahmilnaha fahamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kami ini pernah, kata Allah, ya, titipkan amanat ini kepada langit dan bumi sebelum manusia. Tapi langit dan bumi fa'abaina an yahmilnaha, enggak mau. Dikei amanat gak gelem, kan berarti berbicara itu dengan Allah. Tapi sing gelem menungso kon gelem, bumi langit gak gelem, kon gelem. Fahamal hal insan. Manusia, ya. Di mana manusia tersebut itu dia mau menerima daripada beban tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa kana al-insanu zaluman jahula. Manusia itu adalah orang yang zalim dan bodoh. Memang ini amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Besar. Langit dan bumi enggak mampu. Dan itu bukan satu ayat saja. Tapi banyak ayat yang menyebutkan bahwa sekitar kita ini tadi, seluruh benda-benda mati semuanya itu tadi adalah bertasbih kepada Allah. Di antaranya adalah ayat suci Al-Quran ketika Allah berfirman, wa kullun yusabbihu bihamdihi. Semua yang ada di atas muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu. Bahkan ada satu hadis, Pak. Saya ingin sampaikan satu hadis ini supaya kita paham. Ada satu hadis di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa rumah yang kita tinggali itu, itu setiap hari selalu berkata, ya,
Kalau penduduknya atau orang yang tinggal di dalamnya orang yang melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, rumah tadi akan berkata kepadanya. Disebutkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitabnya Arba' Rosatil. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, di mana rumah tadi berkata, mudah-mudahan nek metu Pak keluar dari rumah Anda, itu rumah akan berkata, mudah-mudahan kamu dikembalikan oleh Allah ke rumahmu dalam keadaan selamat. Tapi kalau penduduknya yang dalam rumah gak sembahyang, begitu dia keluar rumah, rumahnya akan ngomong, mudah-mudahan umpes sampean. Mudah-mudahan gak balik sampean. Tompes gitu. Nah, itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Azalul afwa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam malapetaka. Mudah-mudahan seluruh benda mati yang ada di sekitar kita mendoakan untuk diri kita, keselamatan untuk diri kita, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semuanya yang hadir bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bil hidayah. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina wa ahli al-qudri wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tarda fi qawlan wa fi'lan karama. وارزقنا كل حلال دائما واخلا يا أعلى نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واغفر برضاك العيون وارض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترف بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودي والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب. وآله والصحب عدادة الشسب والحمد لله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله. Ya, gue yang mati. Ini.